Bayangin, kalian bikin suatu karya masterpiece buat have fun dan seneng-seneng bareng beberapa teman kalian. Dan karya tersebut itu bukan merupakan kewajiban pekerjaan ataupun tanggung jawab kalian juga. Lalu karya tersebut pun bukan hasil dari uang donasi orang-orang lain yang memaksa kalian untuk melakukan pekerjaan tersebut. Enggak. Pokoknya bukan semua hal tersebut. Karya ini adalah pure passion kalian. Kalian senang melakukannya dan sangat bahagia ketika melihat hasilnya yang ternyata bisa sebagus yang kalian pikirkan. Nah, tapi gimana jadinya kalau karya masterpiece yang kalian buat dengan mencurahkan semua cinta tersebut malah membuat kalian dikritik karena hal-hal yang gak masuk akal, dan ujung-ujungnya kalian malah meminta maaf? Ya, kurang lebih itulah yang dialami oleh beberapa kreator dari fan animation One Punch Man terbaru ini, yang walaupun banyak orang yang memuji, tapi nggak sedikit juga yang malah mengkritik dengan alasan yang kelihatan agak cari-cari kesalahan doang. Oke lah, jadi di video ini gue bakal bahas soal apa yang sebenarnya terjadi, dari mana awal mulanya, dan gimana endingnya dari semua permasalahan ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari karya apa yang dibuat oleh para kreator. Oke, jadi karya yang gua maksud itu adalah sebuah fan animation One Punch Man, atau lebih tepatnya itu pertarungan antara Saitama versus Cosmic Garo, yang dimana project ini itu dikerjakan oleh beberapa animator dan konten kreator, dan project tersebut pun itu diuploadnya di channel Omaro Animation pada tanggal 4 Januari 2026. Jadi bisa dibilang project ini tuh merupakan project mandiri ya, itu project yang tidak mengandalkan siapapun lah, atau tidak mengandalkan kayak staff profesional atau dari rumah produksi ataupun gimana ya. Jadi project ini pun bukan project dari sebuah studio anime ya dan lain sebagainya tuh enggak. Mereka tuh bener-bener ini project mandiri gitu loh, project pribadi lah bisa dibilang ya. Di antara para kreator ini, di antara para animator ini, mereka tuh memang berinisiatif aja untuk membuat fan animation ini. Karena kan yang namanya juga fan animation gitu loh. Jadi memang untuk kualitasnya memang kalian ya agak keterlaluan sih kalau misalnya memang mengharapkan kualitasnya itu untuk setara dengan anime yang budgetnya sangat besar dan produksinya pun secara besar-besaran juga gitu loh. Karena mereka ini adalah fan animation yang dimana projectnya pun dibuat secara pribadi, secara private juga. Untuk budget pun ya ya secukupnya lah, budgetnya pun cuma kayak seadanya aja, dan para orang-orang yang terlibatnya pun memang orang-orang yang memiliki passion yang sama gitu loh, yang dimana tujuannya memang untuk bersenang-senang aja, untuk ngelihat apakah oh gue bisa nggak ya bikin ini, atau oh gue pengen bikin ini nih, siapa kira-kira yang bakal mau ikutan untuk membuat project ini. Jadi memang ini tuh bukan project yang ada duitnya lah bisa dibilang ya, karena mereka pun memang ngebuatnya tuh bukan orientasinya duit, mereka tuh bener-bener ngebuatnya tuh untuk passion lah, untuk kesenangan mereka pribadi. Jadi memang ini tuh merupakan project yang sebenarnya ya nggak sebesar itu juga lah. Karena kan mereka tuh memang ngebuatnya secara senang-senang aja sebenarnya, bukan untuk gimana-gimana, untuk dibandingkan dengan studio anime lah dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak seperti itu gitu orientasinya. Nah, lalu kita masuk ke kapan awal mula kegaduhan ini semua dimulai. Oke, drama ini sebenarnya terjadi awalnya di Twitter beberapa jam setelah video fan animationnya diposting di YouTube. Ya, lagi dan lagi ya, Twitter itu emang tempatnya orang-orang bermasalah sih menurut gue sih. Karena memang semua hal itu entah kenapa ya, itu selalu aja diperdebatkan di Twitter gitu loh. Entah kenapa, gue tuh ngerasa orang-orang di Twitter itu kayak mereka tuh yang paling mengerti banyak hal, dan ketika mereka tidak memperdebatkan suatu hal, itu kayak mereka tuh mungkin kayak kosong aja gitu hidupnya. Karena literally semuanya itu mereka kritik gitu. Bahkan untuk sebuah fan animation aja, itu mereka tuh bener-bener kritik. Padahal kan ini fan animation yang bisa dibilang, ya ini para kreator-kreatornya aja nggak ada kewajiban untuk membuat ini semua. Mereka tuh cuma kayak senang-senang aja. Cuma tetap aja mereka tuh kayak, ya bodo amat lu mau senang-senang atau enggak, gue pengennya kritik gitu. Dan sebenarnya drama ini pun itu awal mulanya banget, itu dimulai ketika ada seorang konten kreator yang namanya Mastar ini menyebutkan kalau dirinya itu sangat amat kagum dan gak bisa berkata-kata karena animasi yang dibuat itu sangat luar biasa. Animasi yang gue maksud itu adalah animasi yang dibuat oleh para kreator ini ya di fan animation, karena memang bener-bener absolut cinema sih. Kalau misalnya kalian udah nonton pun, kalian pasti bakalan setuju sih dengan perkataan gue dan si konten kreator yang namanya Mastar ini.
karena memang hasilnya tuh bener-bener sebagus itu untuk sebuah fan animation ya. Sekali lagi, ini tuh bukan pihak produksi besar, mereka tuh kayak cuma ya passionate aja, mereka tuh emang senang aja gitu. Nah, lalu abis si Mastar itu mengungkapkan rasa kagumnya, mengungkapkan kayak pujian lah terhadap para kreator-kreator yang telah membuat fan animation ini, tiba-tiba aja ada sebuah akun yang namanya Chroma Fire yang kurang lebih dia tuh bilang kayak gini, oke, animasinya sih emang bagus, tapi arah gerak dan alur adegannya itu nggak jelas. Rasanya mereka cuma peduli sama frame impact yang keren-keren doang tanpa diatur ritmenya. Jadi adegannya itu kerasa acak-acakan dan nggak mengalir sama sekali. Dan habis itu mulai deh dari sini, mulai banyak orang-orang yang merasa setuju dan tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ada yang bilang kalau mengkritik itu sebenarnya sah-sah aja kalau tujuannya emang jelas untuk membangun dan bukan buat menghujat. Tapi ada yang bilang juga kalau fan animation tersebut itu dibuatnya oleh beberapa orang buat senang-senang aja sebenarnya. Jadinya kritik yang sampai sebegitunya itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan oleh fan animation tersebut. Karena ya basically fan animation tersebut itu bukan pekerjaan yang wajib mereka lakukan. Ini mana sebenarnya gue setuju dengan dua pendapat tersebut sebenarnya. Gue itu di sini setelah ngelihatnya ya, gue itu sebenarnya nggak terlalu memihak kepada yang satu ataupun yang dua. Karena sebenarnya jujur aja, gue pun setuju dengan kedua hal tersebut gitu loh. Kalau yang pendapat satu kan bilang kalau misalnya kritik itu kan sah-sah aja, karena kan kritik itu memang untuk membangun, biar orang tersebut itu bisa lebih baik lagi lah, supaya hal-hal yang kurang itu mereka bisa sadar dan mereka tuh bisa memperbaiki hal tersebut selagi memang intensinya itu bukan untuk menghujat, bukan untuk ngeledekin lah gitu. Jadi menurut mereka sah-sah aja, dan menurut gua ya itu benar gitu loh. Karena memang menurut gua kalau misalnya orang itu terlalu sering dipuji atau terlalu banyak dipuji, malah itu tuh akan membuat orang tersebut itu hancur gitu. Jadi memang kritik itu memang diperlukan ya, supaya orang tersebut itu semakin mawas diri lah, semakin upgrade diri juga untuk kedepannya tuh, oh gue perlu kayak gimana lagi nih, oh gue perlu ngelakuin hal ini. Terus ketika dia ngelihat ada hal-hal yang kurang, dia tuh bisa introspeksi diri bahwa oh di sini tuh gue masih kurang, dan mungkin dia bisa memperbaiki hal tersebut di kemudian hari gitu loh. Itu kan yang diharapkan oleh orang-orang gitu loh, makanya mengkritik dengan alasan untuk membangun. Gue sangat setuju dengan hal tersebut. Nah tapi ketika kita masuk ke pendapat kedua juga, pendapat opini kedua yang dimana orang-orang bilang kalau misalnya sebenarnya lu nggak perlu ngekritik sebegitunya juga, karena kan sebenarnya project ini itu adalah project passion yang dimana orang-orang ini mengerjakan secara mandiri, mengerjakan bukan untuk sebuah uang atau sebuah ketenaran dan lain sebagainya. Enggak, mereka tuh ngebuat ini tuh bener-bener untuk bersenang-senang aja. Mereka memang cinta aja sama animenya, mereka emang suka aja sama manganya, jadi mereka ngebuat hal tersebut. Dan sebenarnya gue setuju juga gitu loh dengan opini kedua ini, karena memang yang dibicarakan oleh si Chroma Fire ini itu kayak terlalu agak berlebihan gitu loh, too much menurut gue. Karena kan kalau misalnya ini adalah sebuah project yang dikerjakan oleh studio anime, itu ya wajar-wajar banget kalau misalnya si Chroma Fire bilang kayak gitu. Tapi ini adalah project fan animation gitu loh, lu nggak perlu berharap terlalu banyak sama fan animation, karena kan pada dasarnya fan animation itu mereka tuh ngebuat hal-hal yang mereka suka aja gitu. Mereka tuh ngebuat untuk mereka tuh seneng aja ngelihatnya. Itu mereka tuh bukan untuk sebuah, oh gua harus ngebuat kayak gini supaya bisa dilirik sama orang dan lain sebagainya. Menurut gua sih nggak seperti itu ya intensi mereka ya. Mereka tuh ngebuat memang untuk yang mereka suka aja, pertarungan Cosmic Garo versus Saitama yang menurut mereka itu yang terbaik. Ya mereka buat yang seperti itu gitu loh, yang mereka inginkan. Jadi ketika bilang bahwa aksinya itu kurang tertata dengan rapi lah, terus pacingnya gimana dan lain sebagainya, itu kayak menurut gua oke, mungkin itu kritik yang memang bagus, cuma is too much aja menurut gua. Karena ini adalah sebuah project yang bukan project besar, budgetnya pun bukan budget dari orang-orang. Mereka tuh bener-bener mandiri aja gitu loh, ngerjain ini tuh semua tuh mereka tuh mandiri. Jadi sebenarnya nggak ada tanggung jawab mereka juga untuk hal-hal tersebut gitu loh. Kayak ya udah gitu, kalau misalnya hal tersebut nggak ada pun ya udah gitu loh, nggak perlu terlalu dipaksain gitu, nggak perlu terlalu diiniin juga. Jadi menurut gua kedua pendapat ini memang ya pada dasarnya solid-solid aja sih. Pendapat yang ke satu bilang kalau misalnya kritik itu perlu, ya memang perlu selagi bukan menghujat ya. Terus pendapat kedua bilang kalau misalnya kritik yang berlebihan itu nggak perlu untuk sebuah project yang sebenarnya dibuatnya untuk seneng-seneng doang gitu. Ya gua setuju dengan
kedua pendapat tersebut jujur aja. Nah lalu sekarang kita masuk nih ke poin terakhirnya. Gimana akhir dari drama ini semua? Nah jadi setelah kurang lebih ya 2 harian lah terjadi drama di Twitter tersebut, itu akhirnya sang pemilik channel yaitu Omaru Animation itu speak up juga gitu di akunnya. Yang kurang lebih dia itu meminta maaf atas semua kegaduhan yang terjadi. Karena sejujurnya dia pun gak nyangka kalau project seneng-seneng yang dia kerjain bareng beberapa kreator lainnya itu ternyata bisa ngebuat banyak orang merasa tersinggung dan malah bikin drama jadi besar. Dan dia pun klarifikasi kalau dirinya itu merupakan seorang animator After Effects, bukan seorang full-time animator frame by frame. Jadinya skill set mereka itu memang berbeda dan dia pun memang gak mau juga jadi animator frame by frame. Tapi dirinya pun bilang kalau kritik yang diberikan oleh orang-orang itu akan membuat mereka jadi lebih baik di project selanjutnya. Dan di akhir, dia pun sempat berterima kasih karena udah banyak banget orang yang peduli dengan project yang mereka kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, di sini menurut gua ada beberapa poin penting ya. Di sini pun sebenarnya dia itu kayak menerima kritikannya, tapi dia pun kayak nepis beberapa kritikan yang nggak perlu sih. Sesuai sama yang gue bilang tadi gitu loh. Yang pertama, dia tuh nggak nyangka gitu kalau misalnya ternyata ini tuh bakalan seramai itu, bakalan ada kegaduhan sebesar itu, jadinya dia minta maaf yang sebenarnya ya kayak ya dia nggak salah sama sekali sih, jadi nggak perlu minta maaf kan sebenarnya. Sebenarnya sih kayak gitu ya, sebenarnya sih nggak perlu minta maaf karena kan dia dan timnya itu sama sekali nggak salah gitu loh. Apa salahnya gitu mereka mengerjakan sesuatu yang mereka suka dan tidak merugikan orang lain. Jadi menurut gue sih minta maaf itu nggak perlu ya. Tapi di poin kedua dia bilang kalau misalnya skill set dia itu adalah membuat kayak manga After Effects gitu. Kalau misalnya sering lihat kayak konten-konten entah di TikTok atau di YouTube, biasanya ada jedak-jeduk manga gitu. Biasanya tuh ada tuh kayak After Effects-nya gitu. Kayak animasi After Effects-nya. Nah kemungkinan besar dia tuh adalah kreator yang seperti itu ya. Jadi dia tuh bilang kalau misalnya ya gua itu bukan animator yang frame by frame, yang dia tuh gambar satu-satu gitu untuk jadi animasi, ya dia tuh bukan seperti itu. Dan dia pun mengakui gitu loh kalau misalnya skill dia itu memang nggak cukup dan nggak mumpuni gitu loh untuk membuat frame by frame seperti itu, ngegambar satu-satu. Jadinya dia ngerasa kayak ya skill set gua tuh emang ini gitu loh, kayak bikin animasi dari After Effects aja. Gua tuh bukan spesialis dalam frame by frame, jadi gua nggak ngerasa bahwa kritikan tersebut itu perlu. Karena dia pun bilang kalau misalnya ya karena gua nggak bisa melakukan hal tersebut dan di masa depan pun kemungkinan besar dia nggak bakal melakukan hal tersebut juga karena skillnya memang kurang. Jadi ya kayak dia nggak perlu aja untuk mempelajari hal tersebut dan melakukan hal tersebut. Karena kan memang porsi setiap orang itu memang berbeda-beda kan. Kalau dia sukanya memang After Effects yang seperti itu dan memang dia tuh udah hatamnya di situ, ya udah gitu loh, kayak di situ aja gitu, mainnya tuh di situ aja. Jadi kreator di bagian situ aja. Untuk orang-orang yang memang berbakat dan punya passion di frame by frame, ya mereka bakal ngerjakan seperti itu. Itu poin keduanya kira-kira seperti itulah. Dia tuh bilang kalau misalnya ya memang bukan skill set dia aja untuk frame by frame. Jadi kalau ngomongin frame itu ya yang kurang relevan lah gitu. Dan poin ketiganya dia tuh berterima kasih sama kritikan karena memang dia pun pasti merasa gitu loh kalau misalnya pasti masih ada yang kurang dari Funimation ini gitu, nggak sesempurna itulah bisa dibilang lah. Oleh karena itu kritikan yang diberikan oleh orang-orang ya dia tampung lah untuk proyek selanjutnya agar bisa lebih baik. Ya ini sih menurut gue adalah sesuatu yang baik ya. Jadi dia pun bisa menerima kritikan juga gitu dari orang-orang. Dari banyaknya mungkin hal negatif gitu, dia tuh masih bisa ngeliat positifnya lah. Di situ gue ya respect lah ya bisa dibilang sama orang-orang yang bisa melihat sesuatu positif dari banyak hal negatif gitu. Jadi ya dengan poin keempat ya gitu aja, dia kayak berterima kasih sama semua orang yang udah ikut ngeramein juga, ikut excited juga dengan project yang dia buat, dan ya dia sih berharap yang terbaik untuk project selanjutnya ya. Kira-kira seperti itu sih ya drama yang terjadi di antara para fans One Punch Man ini di Twitter ya. Sebenarnya sih basically ya Twitter itu emang tukangnya orang-orang ribut sih. Menurut gue sih Twitter ini isinya banyak kan ODGJ anjir. Gue nggak tahu kenapa ya mereka tuh kayak pengen ribut terus, kayak nggak mau gitu, damai itu nggak mau gitu loh. Kayak semua orang diributin, semua hal diributin, hal baik pun diributin sama mereka. Kayak nggak tahu lah, kayak I don't know man.
Mereka tuh terlalu aneh aja sih menurut gue sih. Oke, kira-kira kayak gitulah ya pembahasan dari gue untuk di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.